Ya, oke, sudah direcord. Jadi selamat siang kembali buat teman-teman yang gabungnya di YouTube. Jadi pertemuan kali ini kita akan coba latihan soal untuk KNN dan Kamins. Kalau teman-teman sudah ada bawa kertas dan pulpen untuk ore-ore, kita start mulai ore-ore. Minggu depan kita akan kasih kisi-kisi untuk UTS. Jadi ada metode, sebenarnya yang pertama itu sih basic ya, konsep tentang machine learning, pertanyaannya. Terus yang kedua itu kita punya regresi, tapi regresi yang sederhana dulu. Habis itu kita ada KNN untuk klasifikasinya, dan juga ada Kamins untuk unsupervised-nya atau clustering-nya, seperti itu. Nah, saya akan coba share screen dulu. Oke, teman-teman sudah kelihatan ya? Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Kita ada soal dari hasil survei kuesioner seperti itu. Jadi kualitas kertas tisu berdasarkan ini, atributnya adalah tahan terhadap asam sama kekuatan tisunya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kalau case-nya di sini ya. Di sini ini bentar. X1-nya atau parameter pertama itu adalah daya tahan terhadap asam. Kemudian X2-nya adalah kekuatan. Nah, Y-nya ini adalah klasifikasinya. Jadi, kalau daya tahannya 8, kekuatannya 4, dia termasuk klasifikasi baik. Dan seterusnya. Ini yang jelek, kemudian baik. Nah, ini adalah data trainingnya ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman juga bisa menerapkan ini case-nya pada saat teman-teman menggunakan sensor ya. Jadi kan ada pembacaan sensor dan pengklasifikasian. Misalnya sensornya itu teman-teman menggunakan sensor suhu sama sensor cahaya gitu misalnya untuk mendeteksi apakah ada kebocoran gas atau kebocoran apalah gitu misalnya. Kemudian teman-teman men-training sistem yang teman-teman buat dari data yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu teman-teman klasifikasikan yang mana yang termasuk klasifikasi terjadi kebocoran sama tidak terjadi kebocoran. Nah, kayak gitu. Itu label. Labelnya tidak harus baik sama jelek, baik atau jelek atau dua hal. Di klasifikasi ini bisa macam-macam ya. Kalau misalnya klasifikasinya adalah yang seperti ini ya mungkin kualitas baik, jelek. Tapi Pak, saya mau nambahin nih kualitasnya yang sedang gitu loh. Jadi dia dibilang baik enggak, jelek enggak. Jadi akan nambah lagi klasifikasinya di sini. Nah, ketika klasifikasinya ditambah, tentu daya tahan sama kekuatannya juga nilainya akan berbeda, trainingnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah bicara klasifikasi, itu bukan hanya kasus mengklasifikasikan dua hal gitu ya, bisa lebih dari dua. Nah, untuk ini gimana Pak? Mungkin nggak sampai ada X3 lagi untuk yang lain. Jadi selain daya tahan, kekuatan, untuk mengetahui kualitas tisu, misalnya teman-teman mengusulkan daya serap gitu misalnya. Daya serap tisunya bagaimana? Ya mungkin aja, jadi bisa ditambah lagi satu di sini X3, jadinya dia menggunakan 3 atribut, tidak lagi menggunakan 2 atribut. Nah, misalnya seperti itu. Inilah contoh kasusnya. Nah, dari kasus ini, dari dataset ini, kemudian soalnya biasanya kayak gini. Jadi pas UTS juga kurang lebih kayak gini ya soalnya. Untuk kasus yang berbeda tentunya. Ini, kemudian dengan atribut X1-nya 7, X2-nya sama dengan 4.
Nah, jadi tanpa harus mengeluarkan biaya untuk survei lagi, maka dapat diklasifikasikan menjadi baik atau jelek. Jadi dia bertanya ini, kalau X1-nya adalah 7, daya tahan asam per detik adalah 7, kemudian X2-nya adalah 4, dia termasuk ke kategori yang mana di sini di metode KNN ini K yang digunakan adalah 4. Jadi biasanya soalnya ini sudah diketahui, K-nya juga sudah diketahui, terus sudah diketahui X1 atau X2 atau X berapa sebagai data yang akan diuji. Dia masuk kelompok yang mana. Nah, teman-teman, silahkan kalau misalnya bawa kertas, kita akan coba orak-orak ya. Jadi untuk kasus seperti ini, teman-teman, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah, pertama kan tentukan dulu nilai K ya. Nilai K-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu jarak yang akan dievaluasi itu adalah X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan 4. Nah, teman-teman, data yang ada dari sheet sebelumnya ini, yaitu ini 8, 4, 4, 7, 5, 6. Ini teman-teman salin. Jadi nanti misalnya kalau ngerjainnya di kelas portfolio ya, teman-teman coba salin misalnya 8, 4, 4, 7, 5, 6. 8, 4, 4, 7, 5, sama 6. Nah, itu untuk X1. Kemudian untuk X2, kita punya 4, 5, 6, 7, 6, 5. 4, 5, 6, 7, 6, 5. Nah, sekarang teman-teman hitung jarak Euclidean distance-nya antara 7,4 ini dengan 8 dan 4. Nah, teman-teman masih ingat caranya adalah akar itu 7 kurang 8 dikuadratin ditambah 4 kurang 4 dikuadratin. Oke, teman-teman bisa dibantu sama kalkulator ya nanti ya pada saat hitung-hitungnya. Bentar, saya buka dulu kalkulatornya. Jadinya kan akar 1 ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, pastikan gunain kalkulator yang scientific gitu ya, biar teman-teman bisa ngitung. Oke, yang pertama itu akar 1 ya, 1 ya. -1, Pak. Ya, dikuadratin Tetap -1, Pak. tetap ya 1, oke. Yang kedua, oh sorry. 8-nya duluan deh ya, dikurangi 7. Jadi di sini 1. Nah, yang kedua gitu juga, yang di sini duluan dikurangi yang di sebelah sini. Jadi di sini baru 4 dikurangi 7, dikuadratin, ditambah 5 dikurangi 4, dikuadratin. Terus di perhitungan ketiga, teman-teman hitung juga 4 lagi dikurangi 7, dikuadratin, ditambah 6 dikurangi, sorry. Ya, 6 dikurangi 4, dikuadratin. Yang keempat. Oke, 4 kurang 4 kurang 7-nya pakai kalkulator. Ini ya, -3 kuadrat 9 ya, teman-teman. Jadi -3 dikali -3 itu 9. Sekarang
ditambah dengan 5 dikurangi 1, 10 ya, akar 10. Nah, ini 3,16. Jadi teman-teman ketemu di sini angka 3,16. Oke, selanjutnya 4 dikurangi 7 juga 9 di sini. Kemudian 6 dikurangi 4, 2 dikuadratin, 4. 9 sama 4, 13 ya. Nah, teman-teman tinggal hitung akar 13. 3,60. Nah, boleh pakai 2 angka di belakang koma aja. Oke, selanjutnya teman-teman hitung untuk 1, 2, 3. Nah, ini akar. Semoga cukup nih. 7 kurang 7 dikuadratin, tambah 7 ya, kurang 4 dikuadratin. Silakan dihitung di sini 0, 3 ya, 9. Ya Pak, akar 9 Pak. 3. Ya, 3. Oke, next. Lanjut lagi. Akar 5 dikurangi 7 dikuadratin ditambah 6 dikurangi 4 dikuadratin. Sini 4. Ya, tambah 4 ya. Akar 8. Oke, 8. Akar 8, 2,82. Ya. Terakhir. Oke, silakan. Yang terakhir. 6 kurang 7 kuadratin ditambah 5 kurang 4 dikuadratin. Di sini kita ketemu 1. Di sini ketemu 1 juga. Jawabannya adalah akar 2. Akar 2 itu 1,41. Oke, teman-teman. Setelah teman-teman ngitung seperti ini, langkah selanjutnya adalah buat tabel ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman dibuat tabelnya yang menunjukkan ini jarak antara data 7,4 dengan data pertama berapa. Nah, itu teman-teman urutkan. Jadi di sini diurutkan. Saya coba salin dulu nilai-nilainya. 1, kemudian kita punya 1, selanjutnya 3,16, selanjutnya 3,60, kemudian ada 3, 2,86, 1,41. Nah, seperti ini teman-teman posisinya. Sorry. Gimana ya caranya live? Gini aja kali. Ya, sip. Oke, geser ke sini sedikit. Nah, oke, di soal ini kan untuk data pertama ya, yaitu 8 sama 4, kemudian 4 sama 5, 4 sama 6, 7 sama 7, 5 sama 6,
dan terakhir 6 sama 5. Ini hasilnya. Nah, dari sini teman-teman, ini teman-teman urutkan. Jadi urutan dari yang paling kecil ke paling besar. Urutan yang nomor 1 yang paling kecil adalah ini ya. Ini ranking 1-nya. Kemudian ranking 2-nya yang mana? Ini ya. Ya enggak? 1,41 kan yang paling kecil setelah 1. Kemudian ranking 3-nya adalah ini. Dan menjadi ranking 4 adalah, nah, ranking 5 sama 6 apakah perlu dicari? Ya jawabannya enggak ya, karena di soal itu K-nya adalah 4, teman-teman. Jadi K-nya adalah 4. Karena K-nya adalah 4, jadi kita cukup nyari 4 tetangga terdekatnya aja. Dan 4 tetangga terdekatnya itu adalah tetangga dari data yang pertama, ini. Tetangga dari data yang yang ke-6, benar. Kemudian dari data ke-5, sama dari data ke... Ini dia urutannya. Nah, setelah itu, teman-teman, langkah selanjutnya setelah di ranking, dicek labelnya. Dicek klasifikasinya. Jadi cek di sini klasifikasinya. Yang data pertama itu adalah baik. Selanjutnya data yang paling bawah itu adalah baik. Ini yang nomor 2. Kemudian yang ketiga itu jelek ya. Dan yang keempat itu baik. Ini yang ranking 4-nya baik. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman lakukan langkah terakhir, yaitu voting ya di sini. Jadi berapa kali muncul baik? 1, 2, 3. Nah, karena 3 kali muncul baik, kita bisa bilang di soal ini X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4 itu termasuk kualitas tisu yang baik, seperti itu. Nah, itu teman-teman contoh untuk soal menggunakan metode KNN. Nah, selanjutnya untuk latihan soal, oke, saya akan coba kasih contoh ya. Nah, ini teman-teman. Ini contoh yang lain. Jadi di sini case-nya ada 3 atribut ya. Yang pertama adalah takaran saji, kemudian jumlah sajian, kemudian energi. Terakhir klasifikasinya termasuk bagus atau jelek. Nah, sekarang teman-teman disuruh menentukan untuk dataset dengan atribut 50, 3, dan 40, kayak gini, itu termasuk ke kategori yang mana. Nah, itu contohnya, teman-teman. Jadi, nanti kalau mau dicoba, boleh. Itu contoh untuk perhitungan KNN. Nanti lagi minggu depan kita akan coba latihan seperti ini. Minggu depan kita akan coba latihan dengan soal yang ini. Tapi teman-teman boleh coba dulu. Kalau seandainya teman-teman ketemu rumus untuk menskalakan yang ini, nilai yang ada di tengah ini. Kenapa diskalakan, Pak? Karena nilai yang di sini ini kan nilai puluhan.
Sedangkan di sini juga nilainya puluhan. Yang di tengah-tengah ini nilainya di bawah puluhan semua. Jadi biar nilainya sama, kita coba samakan dulu 5 ini biar setara nilainya dengan puluhan. Misalnya 5-nya diganti 50, 8-nya diganti 80, dan seterusnya. Kayak gitu, teman-teman. Karena kalau nggak disamakan apa yang terjadi, Pak? Kalau tidak disamakan nilainya, rentang nilainya, misalnya di sini takaran sajinya 400, 500 gitu ya, ratusan. Di sini juga ratusan. Sedangkan di sini satuan deh, nggak ada sampai 100. Yang terjadi adalah jumlah saji itu akan memberikan pengaruh yang paling sedikit dibandingin yang lain. Jadi nggak balance ya, nggak seimbang. Jadi kita harus melakukan proses penyamaan terhadap nilai-nilai atribut. Nah, itu kita skip minggu depan. Yang jelas teman-teman coba testing dulu hitung-hitungannya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita coba untuk K-means, teman-teman. K-means ini itu bentuk unsupervised ya, jadi jangan sampai bingung lagi. Clustering unsupervised. Kalau klasifikasi itu supervised atau terawasi. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman, contoh soalnya. Biasanya kayak gini. Jadi di metode K-means ini kita ceritanya nih punya data ya, yaitu dari A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita punya 8 data misalnya. Kemudian kalau 8 data ini dibawa ke dalam bentuk koordinat, jadinya kayak gini. Ini 1,3, jadi X-nya 1, Y-nya 3, di situ adalah A. Kemudian B-nya adalah 3,3. 3 sama 3 ini adalah data B. C-nya 4,3, ini C. Dan seterusnya. Sekarang kita diminta untuk membagi data ini menjadi cluster K-nya adalah 2. Jadi ingat teman-teman, di KNN, K-nya itu adalah berapa jumlah tetangga. Jelas ada hubungan K yang di KNN dengan K yang di K-means ini beda ya. Kalau K yang di K-means itu adalah berapa titik pusat yang mau dibentuk atau berapa kelompok yang mau dibentuk nantinya. Sedangkan kalau di metode KNN, K-nya itu adalah berapa tanggal terdekat dengan titik atau data masukan yang masuk, seperti itu. Nah, kita coba teman-teman di sini. Di sini kalau soal itu pasti sudah ditentukan centroid awal. Misalnya centroid awal untuk M1 adalah 1,1 dan M2 adalah 2,1. Cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya itu adalah acak ya teman-teman. Jadi nentuinnya itu acak, random gitu aja, yang mana aja boleh dijadiin. Kemudian kita tempatkan tiap objek cluster terdekat berdasarkan nilai centroid. Nah, temu soal seperti ini. Nah, ini kan soalnya sampai sini aja ya. Yang ini sudah kesimpulan, jadi ini nggak masuk. Nah, sampai sini aja soalnya. Baru kita ngerjain. Nanti hasilnya ya ini emang kelompok pertama adalah AEG, kelompok kedua ini. Tapi kok bisa ketemu AEG itu kelompok pertama dan BCD, FH ini adalah kelompok kedua? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah sebagai mungkin nggak ya, di sini aja saya tempel. Sebentar. Menghapus. Oh, ini dia. Oh, ini untuk ngapus ininya ya. Bukan untuk ngapus tulisannya ternyata.
Oke, nggak apa-apa. Ya, teman-teman, kita coba sebentar. Saya coba ulang screenshot. Nah, ini ya teman-teman. Sekarang kerjaan kita adalah menghitung jarak, teman-teman. Jadi, teman-teman hitung jarak ke M1 sama M2. Jadi, M1-nya kan sudah ditentukan nih. Sorry, di sini saya buat M1, dan di sini adalah M2. Oke. Sudah ya. Nah, M1-nya tadi itu nilainya adalah 1,1 dan M2 adalah 2,1. Sini 1,1, M2 adalah 2,1. Yang teman-teman lakukan adalah hitung ini, X dan Y ini, ke M1. Kemudian hitung lagi X dan Y ini ke M2. Seperti itu. Cara ngitungnya gimana? Ya, sama kayak tadi. Akar 1 dikurangi 1 dikuadratin, ditambah 3 dikurangi 1 dikuadratin. Jadi di sini hasilnya adalah 2 kuadrat atau akar 2 ya. 2 kuadrat kan 4 gitu teman-teman. Akar 4 kan 2. Jadi M1 jaraknya adalah 2. Terus ke M2, cara ngitungnya adalah ini. Akar sama berapa nih? 1 dikurangi 2 dikuadratin ditambah 3 dikurangi 1 di kuadrat. Hasilnya adalah akar 5 ya teman-teman ya. Sebentar, akar 5. Oke. 2,24. Nah, itu baru data pertama teman-teman. Teman-teman lakukan perhitungan untuk ke-8 data ini. Seperti itu. Nah, terus untuk data A, apakah dia masuk ke M1 atau masuk ke M2? Teman-teman lihat dari nilai yang paling kecil. Mana yang lebih kecil? 2 atau 2,24? Itu yang paling kecil 2. Nah, sehingga dia masuk ke klaster M1. Kita sebut klaster M1 ini misalnya adalah misalnya C1, ini C2. Jadi data yang A ini dia masuk ke C1. Jadi dia masuk ke kelompok C1. Dan seterusnya. Dan seterusnya kayak gimana? Ini dia nih. Saya langsung kasih bocorannya gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman, ini wajib bisa ngitung. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, setelah dilakukan perhitungan, teman-teman bisa lihat data yang di poin A itu jaraknya ke M1 adalah segini, jarak ke M2 adalah ini. M1, M2. Nah, kalau dia lebih kecil ke sini, dia masuk ke sini. Ini yang lebih kecil, dia masuk C2. Yang ketiga juga gitu, dia masuk ke C2. Yang keempat juga gitu, dia masuk ke C2. Data yang kelima masuk ke C1.
data yang ke-6 masuk ke C2, data yang ini C1, data yang ke-8 masuk ke C2. Seperti itu teman-teman, sehingga terbentuk dua klaster dari hitungan pertama, yaitu ini klaster yang pertama, kemudian ini teman-teman klaster yang kedua. Jadi datanya ngelompok sudah. Nah, teman-teman mungkin masih ingat animasi yang minggu lalu itu ya. Nah, sekarang kan yang terjadi setelah ini adalah dia menghitung centroid baru, teman-teman. Centroid baru itu adalah titik pusat yang baru. Jadi bagaimana cara menghitung titik pusat yang baru? Oke, teman-teman ada ide kah? Jadi kerjaannya memang lebih panjang di Kamins, karena setelah kita ketemu klaster di iterasi 1, itu kerjaan belum selesai, itu baru iterasi pertama. Nah, sekarang kita menentukan centroid yang kedua. Jadi centroid yang pertama kan ditentukan secara acak. Centroid yang kedua nggak boleh ngacak lagi. Jadi kalau centroid yang kedua ya udah Pak, kita ngacak aja lagi yuk. Tadi 1,1 sama 2,1. Sekarang kita pakai yang lain yuk, gimana? Kita suka-suka aja nah. Ya nggak boleh kayak gitu. Jadi gini teman-teman, yang pertama itu, ini kan data yang pertama saya kuningin ya, karena dia klaster pertama. Kemudian yang data yang E juga masuk ke klaster pertama. Terakhir data yang G ya. Data yang G masuk ke klaster pertama. Sedangkan yang lainnya nih masuk ke klaster kedua, ini klaster kedua, ini juga klaster kedua, ini klaster kedua, ini klaster kedua. Nah, cara dari menghitung centroid yang baru atau titik pusat yang baru adalah teman-teman cari rata-ratanya. Jadi titik A, C1, X-nya teman-teman, bisa dilihat di sini ada 1, 1, 1. Ya, jadi rumusnya adalah 1 ditambah 1 tambah 1 bagi 3 ya. Kayak gitu. Jadi di rata-ratain. Koma, 3, 2, 1. 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 3. Jadi di rata-ratain teman-teman. Ini ketemu 1, ini berapa deh? 3 tambah ini 6 ya? 2 deh. Jadi titik selanjutnya untuk C2 atau M1 itu adalah 1,2. Sedangkan untuk C2, 3, 4, 5, 4, 2. Nah, teman-teman tambahin 3, tambah 4, tambah 5, tambah 4, tambah 2. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 ya. Sama dengan ya, di sini sama dengan 3,6 ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini 3, 3, 3, 2, 1. 3 tambah 3 tambah 2. Tambah 3 tambah 2 tambah 1. Dibagi 5. Jadi 9, 12. 12 bagi 5 itu 2,4. Ya, semua 2,4. Jadi
untuk titik C2 yang baru itu adalah 3,6, 2,4. Itu ya. Ini satu huruf satu ya, dua titik itu artinya yang pertama 3,6 sama 2,4. Seperti itu. Jadi di awal M1-nya kan 1,1. Berubah menjadi 1,2. Dan di awal M2 adalah 2,1. Berubah menjadi 3,6, 2,4. Nah, habis ini ngapain? Habis ini ulang lagi ritualnya, teman-teman. Jadi, teman-teman lagi mengulang ini. Bedanya adalah, di sini jangan 1,1 lagi. Di sini teman-teman sudah pakai titik pusat yang baru. Yaitu titik pusat yang pertama adalah 1,2 di sini. Dan di sini adalah 3,6, 2,4. 3,26, 2, nah, teman-teman hitung lagi. Kar, ya, 1 dikurangi 1 dikuadratin, ditambah 3 dikurangi 2 dikuadratin. Sama dengan, di sini 0, ini 1 ya, kar 1 gitu misalnya. Kemudian untuk di sini, teman-teman hitung lagi. 1 dikurangi 3,26 dikuadratin, ditambah 3 dikurangi 2,4 dikuadratin. Di sini ketemu hasil juga, tentuinlah dia masuk ke C1 atau C2. Seperti itu. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang adalah kapan iterasi berhenti? Nah, kira-kira teman-teman punya ide nggak kapan ini berakhir? Iterasinya itu kapan selesai? Ya, jawabannya adalah iterasi ini akan berakhir ketika saat melakukan proses penghitungan ulang titik cluster, yaitu ini, titiknya tidak berbeda jauh, teman-teman. Jadi, setelah ini kan dihitung lagi, ternyata anggotanya tidak bergerak. Jadi, tidak ada anggota yang hijrah. Kalau sekarang saya yakin salah satu titik ini, B, C, D, F, sama H ini, kemungkinan akan pindah sekutu dia, yang tadinya dia masuk ke klaster yang hijau, bisa jadi dia masuk ke klaster yang kuning. Anggap saja ya, yang terdekat adalah ini. Bisa jadi yang ini masuk ke sini. Nah, gitu dia berubah, dia jadi. Setelah terjadi perubahan, kan dicek lagi titik klasternya. Setelah dicek titik klasternya, kan berubah lagi. Setelah titik klasternya berubah, diulang lagi melakukan proses ini, penghitungan ini, dan menghitung dia masuk ke grup yang mana, ternyata sudah tidak berubah. Jadi yang kuning tetap anggotanya ini aja, yang hijau juga tetap anggotanya ini aja. Sehingga dia sudah benar-benar lepas di sini. Sudah tidak saling tarik-menarik lagi. Jadi dia sudah menemukan gengnya siapa. Sebelumnya dia masuk geng hijau, tapi ternyata setelah lama dihitung lagi, kayaknya saya lebih dekat sama geng kuning. Nah, jadinya dia masuk ke kuning, nggak jadi lagi masuk ke yang hijau. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu adalah
contoh soal dari metode Cummins. Nah, untuk contoh soal yang lain untuk latihan, teman-teman. Ini saya ada contoh satu, mungkin teman-teman bisa latihan nanti. Tapi nggak usah buru-buru ya, karena saya tahu minggu depan kita ada hari raya, jadi sebaiknya tidak belajar, teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar pas orang-orang lagi sibuk, takutnya dicoret dari kakak kayak gitu. Nah, ini contoh latihannya. Jadi ini ada KIS, ada 15 mahasiswa, kemudian ini nilai UTS, tugas sama UAS. Sekarang kita diminta untuk mencari kelompok yang pintar, terus kelompok yang sedang, sama kelompok yang bukan. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya, yang pertama tentuin dulu titik klaster awal. Secara acak. Jadi teman-teman bikin M1, M2, M3, suka-suka teman-teman. Misalnya M1-nya adalah, saya mau M1-nya 80, Pak. Habis itu 90, habis itu 70. Itu misalnya. M2-nya saya mau 70 atau 70 lagi, habis itu 60. Misal kayak gitu. Terserah. M3-nya saya mau lebih kecilan lagi gitu. Setelah itu hitung jarak. Setelah jarak dihitung, lakukan iterasi selanjutnya. Hitung lagi dia, bener nggak dia di kelompok yang ini? Atau jangan-jangan di kelompok yang sana? Kayak gitu. Pak, boleh nggak M1-nya saya buat biar simpel aja? M1-nya misalnya, karena saya lihat di sini angkanya kayaknya gede-gede semua gitu ya. Misal nih M1-nya adalah 90, 90, 90. M2-nya 80, 80, 80. M3-nya 70, 70 sama 70. Ya, bisa aja. Jadi cara ngerjainnya, penentuan titik awalnya bebas. Nah, hanya saja kebebasan kita menentukan titik awal itu konsekuensinya adalah kita nggak pernah tahu seberapa banyak jadinya iterasi yang terjadi nanti. Bisa jadi titik awal yang teman-teman tentukan ini, ternyata anggotanya nantinya akan saling tarik-menarik. Jadi di iterasi kedua banyak yang berpindah-pindah tempat dari M1, M2, M3. Di iterasi ketiga lagi ada yang berpindah-pindah kayak gitu. Jadi jawabannya teman-teman harus nyoba ini. Nah, Pak, kalau nyoba saya pakai Excel kan, pakai Excel. Kalau saya nyobanya dengan ngitung tulis tangan kan ruwet ya banyak. Ya benar. Makanya teman-teman bisa gunain Excel, Microsoft Excel. Jadi pakai Excel aja untuk ngitung rumus, ketemu rumusnya, tarik, ketemu, kemudian disortir. Sorry. Kalau disortir itu kan KNN ya. Kalau di Cummins bukan disortir, kalau di Cummins itu dicari dia tuh dekat sama M1, M2 atau M3. Dia tuh dekat dengan M1 misalnya pintar, M2-nya sedang, M3-nya. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Cara ngacaknya juga ini, M1 ini 90 karena kita berasumsi kalau dia pintar pasti UTS-nya gede, tugasnya gede, UAS-nya gede. Makanya kita set 90 sebagai titik awal. Kalau dia sedang, ya mungkin dia nilainya 80. Kalau dia kurang, ya mungkin nilainya 70. Sehingga secara tidak langsung, teman yang atas nama Christian ini misalnya, dengan nilai 60, 55, 48, itu pasti masuk ke M3, yakin saya. Dari nilainya sudah kelihatan. Nggak mungkin dia masuk ke 90, karena nilainya dia kecil-kecil, 60, 55, sama 44. Jadi kemungkinan dia pasti masuk ke M3. Tapi tetap kita harus pakai rumus untuk ngitung, jadi nggak boleh pakai feeling di sini, tetap harus dihitung. Ya syukur ini kelihatan ya. Nah kayak ini kan agak susah nebaknya, 65, 75, sama 53. Apakah masuk di M2 atau M3 ya? Misalnya seperti itu. Teman-teman nanti rumusnya menggunakan metode
Euclidean distance. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Kalau tidak, ditunggu sebentar, saya print screen dulu nih absennya. Oke, sudah. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau tidak, nanti ketika mulai latihan soal baru mungkin ada pertanyaan. Nah, sampai saat ini mungkin masih bertanya kenapa tidak ada tugas. Saya haus sekali Pak akan tugas gitu. Saya bingung Pak, sakau nggak ada tugas. Pusing saya kalau nggak dikasih tugas. Nah, tenang, pusingnya teman-teman akan segera berakhir karena setelah UTS, ya per minggu depan lah itu sudah mulai ada tugas-tugas. Jadi ditunggu aja, nanti pada saat mengerjakan tugas baru akan lebih baik. Nah, setelah ini, setelah UTS nanti, kita masuk dulu ke jaringan saraf tiruan atau JST. Itu meresume lagi tentang AI sedikit, JST, nanti ada metode lagi di sana. Barulah kita masuk ke Python. Jadi setelah saya diskusi dengan teman-teman dosen yang lain, sepertinya Python ini kita bawa ke terakhir-terakhir aja, biar di akhir-akhir perkuliahan kita sudah coding-coding aja. Di pertengahan-pertengahan ini kita mulai ngitung-ngitung. Nanti di akhir-akhir kita mulai coding-coding. Oke, karena tidak ada pertanyaan, teman-teman, terima kasih banyak karena sudah join di live session kali ini. Buat teman-teman yang belum bisa join, yang sedang nonton di YouTube, juga terima kasih banyak karena sudah menyimak materi, semoga dapat dipahami. Dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat berhari raya untuk teman-teman yang merayakan Raja Galungan dan Kuningan. Selamat weekend juga buat teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Yuk.